Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Maksudnya video ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, cerita dari Mas Muksin di Ambarawa. Nah, di cerita sebelumnya itu kan diceritakan kalau keluarganya Mas Muksin itu diteror oleh satu sosok yang ya kemudian digodok sama warga itu menjadi sosok sundel bolong begitu ya. Padahal ibunya Mas Muksin yang pertama kali melihat atau bertemu dengan perempuan itu nggak menyebut kalau itu sundel bolong, melainkan kayak perempuan yang bawa bayi, cuman bayinya sendiri tuh nggak kelihatan. Dan ibunya Mas Muksin juga nggak menyebutkan kalau perempuan itu pakai payung hitam ya. Tapi, nah ini berdasarkan cerita dari bapak yang waktu itu sakit mimpi saat dia berada di lubang tanah dan diuruk pakai ayam-ayam mati begitu ya. Ini begitu keluar itu melihat ada seorang perempuan ya pakai payung hitam sambil menggendong sesuatu. Nah, dari situ itu berlanjut ke pengalamannya Mas Muksin akhirnya, di mana dia melihat sosok itu seliweran di dalam rumah di situ dari belakang menuju ke depan. Saat ditengok di ruang tamu ternyata memang benar ada sosok perempuan tadi pakai payung hitam. Dan yang terakhir itu di video sebelumnya, ini Mas Muksin kan melihat bapak sama ibunya lagi duduk di kasur begitu, dan di belakangnya itu terlihat sosok tadi. Mas Muksin pun akhirnya ya ketakutan, tentu saja badannya tuh lemes, waktu itu gak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya sudah hal ini tuh sepertinya serius. Nah, keluarganya Mas Muksin pun mulai berembuk waktu itu. Pak, ini gimana ya Pak, ini apa sebenarnya ya Pak ya, kok cuman keluarga kita? Warga memang pada takut, tapi warga sendiri itu nggak ada cerita atau nggak ada pengakuan kalau mereka itu didatangi Pak. Ini bagaimana ya Pak, seperti ini ya Pak ya. Iya Bu, Bapak juga nggak tahu Bu, kata situ ya. Mas Muksin pun berpikir, kenapa ya, ada apa ya. Akhirnya nanya-nanya, Pak, Bu, Bapak sama Ibu pernah punya salah enggak sih sama seseorang begitu kan. Salah apa sih? Ya mungkin namanya orang punya salahnya ada aja, tapi kan kayaknya kalau salah-salah yang serius sampai ribut atau apa, ibu ndak pernah gitu kan. Bapak pun sama, ya bapak juga ndak urusan dengan orang lain, jadi ndak tahu sin gitu kan. Nah, Mas Muksin kan bingung lagi, kenapa ya? Aku sih mikirnya barangkali memang ada sesuatu yang nggak disukai dari keluarga kita, dan ada pemicunya mungkin sesuatu yang ya gara-gara ribut atau apa gitu ya. Kalau dibilang iri sama keluarga kita itu siapa sih? Kita itu cuman orang biasa, rata orang lah. Oh, di kampung ini seperti ini ya kita seperti itu, nggak ada yang menonjol sama sekali. Kalau diiriin ya kayaknya nggak mungkin. Kalau misal bapak sama ibu nggak punya musuh, ya terus siapa ya? Apa aku punya musuh ya? Mas Muksin pun jadi mikir seperti itu. Tapi kayaknya kalau misal memang masalahnya sama Mas Muksin, harusnya Mas Muksin duluan yang melihat. Kok yang ketemu tuh ibu dulu ya? Kenapa ya sebenarnya ya? Dan akhirnya mereka pun ya coba ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama saudara-saudara, kerabat begitu, sama tetangga samping, sama termasuk orang yang dianggap mengerti hal seperti itu. Cuman jawaban atau analisa mereka atau mungkin spekulasi mereka itu ndak, hipotesa begitu ya, itu ndak terlalu memuaskan waktu itu. Lah kayaknya sih enggak, kata si Mas Muksin, tapi kok bisa seperti itu ya, apa ya, ada apa ya. Dan akhirnya setelah dipikir-pikir begitu kan,
Mas Muksin itu curiga dengan satu hal. Jadi memang udah lumayan cukup lama sih, sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi 3 minggu sebelum kejadian tersebut, 3 minggu sebelum ibu itu didatangi sosok itu. Nah, ini di belakang rumah itu ada sebuah pohon. Bukan pohon sih nyebutnya, tanaman gitu ya. Kalau pohon kan cenderung besar ya. Ini tuh tanaman. Mas Muksin nggak menyebutkan tanaman apa, cuman memang tanaman itu nggak pernah bisa tumbuh gede gitu ya, kayak benciritan, kayak tanaman yang kena hama atau apa. Dari dulu udah bertahun-tahun tanaman itu ya paling tingginya itu 1 meter segitu. Dan berhubung karena di belakang sana ada sesuatu yang mau disemen gitu kan, itu kan area di belakang rumahnya Mas Muksin itu lumayan legok. Kalau misal hujan itu selalu menggenang air di situ, dan Bapak pun akhirnya berinisiasi, ini kayaknya perlu diuruk nih. Kalau nggak diuruk nanti ya, kalau sudah diuruk nanti sekalian di semen aja atau di batako, tapi lebih milih semen waktu itu. Akhirnya apa? Tanaman tersebut itu pun pohon yang nggak bisa gede-gede itu pun akhirnya dipangkas. Celak, udah putus, dibuanglah, habis itu ditutup sama semen. Mas Muksin berpikir apakah ini penyebabnya ya, tapi kok tak pikir-pikir ya kayaknya ya ada kemungkinan, tapi kayaknya kemungkinannya tuh kecil. Terus kira-kira apa lagi ya, coba dipikirkan. Sampai akhirnya malam itu udah selesai. Malam berikutnya ini keluarganya Mas Muksin itu udah bener-bener nggak nyaman, semuanya itu udah kayak ya diteror bener-bener ya, sampai akhirnya meminta bantuan beberapa warga. Ya keluar duit sedikit nggak apa-apa lah, beliin cemilan, beliin ya buat medangan seperti itu. Nah, ini meminta beberapa warga memang yang suka begadang-begadang begitu, yuk begadangnya di rumahku yuk gitu kan, supaya ya rumah ini ada yang ngejagain gitu. Ya mereka senang-senang aja, bahkan mereka itu nggak ada rasa takut atau bagaimana, yang ada itu penasaran. Dan mulai malam itu di rumahnya Mas Muksin itu rame, ya entah 4-5 orang itu ada yang begadang di situ, bahkan tidur sampai subuh gitu ya. Sisa 2 orang mungkin males mau pulang ke rumah, ya tidurnya di situ di terasnya Mas Muksin. Dan di hari itu, hal itu selama beberapa hari dilakukan. Nah, setelah kurang lebih sekitar 3 hari, itu 3 hari nggak pernah terjadi apapun. Jadi mikirnya Mas Muksin, metode ini berhasil kali ya seperti ini. Ya keluarga itu udah mulai tenang dengan pikirannya, udah nggak digangguin lagi. Tapi ternyata setelah hari ketiga, di depan itu jam 10 malam Mas Muksin belum tidur. Ya masih ngobrol-ngobrol di depan ya. Kemudian Mas Muksin memutuskan untuk masuk ke dalam situ karena besok bekerja. Setelah masuk istirahat, nah tiba-tiba suara di depan itu, bapak-bapak yang sama mas-mas, sama pemuda-pemuda yang kadang ikut gabung di situ, biasanya kan bercanda gitu ya, ngomongnya kan lumayan cukup keras. Tiba-tiba itu senyap, gak ada suara apapun. Loh kok tiba-tiba senyap ya? Pada kemana gitu kan? Mas Muksin kan udah tidur di kamar ya, udah normal lah boleh dibilang di rumah itu. Ketakutan itu udah tinggal sedikit. Sampai akhirnya Mas Muksin miringin badan, dan waktu itu ya masih sore, baru jam 10 lewat. Mas Muksin udah siap-siap mau tidur, mata bahkan udah merem. Tapi entah kenapa tiba-tiba di bayangan matanya itu ada sosok yang yaitu Mas Muksin kan miring tidur ngadep ke arah pintu, dan pintunya Mas Muksin itu kalau tidur memang dibuka. Itu ngelihat ke sana, ngelihat kan ke ruang tengah di situ. Mas Muksin miring begini, kok tiba-tiba bayangan itu keluar gitu. Sosok itu kalau misal dia berdiri di situ depan pintu gimana ya? Akhirnya Mas Muksin melek begini. Begitu melek ternyata benar sosok itu tuh ada di sana. Sosok perempuan lagi gendong sesuatu, dan
bawa payung hitam. Itu berdiri tepat di luar kamarnya si Mas Muksin. Lagi ngadep ke arahnya Mas Muksin di situ. Mau teriak, suara itu ndak keluar, yang ada itu cuman megap-megap doang gitu. Dan ada tenaga, Mas Muksin pun akhirnya lompat dari tempat tidurnya. Dia nggak keluar karena sosok itu kan berdiri di depan pintu, ngeri nabrak atau bagaimana ya. Mas Muksin itu ada botol parfum itu diketok-ketokin ke meja, dok 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 dok. Mau bilang tolong aja itu juga katanya susah banget. Dia cuman bisa itu ngetokin botol parfum di sana, dan akhirnya ya bapak sama ibu kebangun kan. Nah begitu kebangun ditanya, Sin kamu kenapa, ada apa? Pak Bu, aku didatengin lagi, kata Mas Muksin, aku didatengin lagi. Kamu didatengin itu? Iya Bu, aku didatengin itu Bu. Dan akhirnya suara yang di depan itu, suara bapak-bapak, ini tiba-tiba kedengeran lagi, normal lagi. Ya mereka, Sen, manggil kan karena ada keributan dari dalam. Sen. Nah akhirnya bapak pun keluar ke sana. Iya Mas, ini Muksin tadi, ini diliatin lagi. Loh kok bisa gitu kan. Ya ndak tahu, orang tahu-tahu begitu, kata si bapak kan. Loh padahal kami di sini loh, kami ndak kemana-mana, nggak ada yang lewat, ndak ada yang apa ya. Cuman tadi memang ada seripitan gitu katanya, seripit itu bau gitu. Ada bau wangi lewat tiba-tiba, kata warga tadi. Dan saat bau wangi itu lewat, ya sudah, kami otomatis semuanya itu saling diam. Kami itu nggak ngomong-ngomong lagi gitu ya. Kami saling diam. Oh mungkin itu momen dimana Mas Muksin, kok suara hilang, dan itu bertepatan dengan itu tadi, sosok yang tiba-tiba muncul di dalam rumah. Udah Mas Muksin pun udah, Pak gimana ya Pak, aku kok jadi sering melihat seperti ini ya Pak ya. Mas Muksin itu mau nangis ya, malu, tapi itu takut, bener-bener takut. Itu aku mau diapain sih ya kira-kira ya. Dan akhirnya salah satu anak muda di sana, Sin, Muksin, katanya, manggil kan. Iya kenapa Nan? Sin, kamu mending ngobrol sama itu ibunya Juwita, katanya begitu. Ibunya Juwita, emang kenapa ibunya Juwita? Ibunya Juwita tuh tahu masalah itu, dan aku dengar-dengar sih katanya ya, dia itu kayak tahulah atau kenal dengan apa yang sedang kalian alami, kata si temannya itu. Akhirnya, masa sih? Iya beneran. Mau tak ini ndak? Mau tak panggilin ndak? Kata si temannya tadi. Loh, tapi kan ini udah malam, udah apa-apa kok. Si ibu itu juga pernah bilang kalau misalkan seandainya terjadi apa-apa, kasih tahu ya, bilangnya tuh begitu Sin. Ya udah kalau gitu, yuk kita ke sana bareng aja, kata si Mas Muksin. Akhirnya Mas Muksin pun sama si anak muda itu didampingi beberapa orang menuju ke rumahnya si Juwita tadi itu, tetangganya ya. Nah di situ ketok-ketok, langsung dibuka, nggak pakai lama. Seolah-olah ibu itu tuh udah nungguin. Akhirnya Muksin kesini juga. Iya Bu. Ya udah sebentar, kata si ibu. Ibu itu nggak mempersilahkan duduk, nggak mempersilahkan apa, cuman masuk ngambil jaket. Bawahnya itu udah pakai celana gitu ya, daster, sama atasnya tuh pakai jaket. Ya udah, yuk berangkat. Berangkat kemana Bu? Ya ke rumahmu lah, katanya begitu. Oh iya Bu, iya Bu. Nah, akhirnya udah pas perjalanan pulang itu Mas Muksin nanya-nanya, Bu sebenarnya apa sih yang terjadi sih Bu? Nanti kalau udah sampai di rumah, nanti kalau udah sampai sana kamu ambil pacul ya, kata si ibu. Pacul Bu? Iya kamu ambil pacul. Ya sudah gitu kan, sana ambil. Akhirnya udah singkat cerita sampailah di rumahnya Mas Muksin, dan Mas Muksin pun ke belakang ngomong sama bapak-bapak, suruh ambil pacul, katanya begitu. Dan keluarganya Mas Muksin itu sebenarnya percaya ndak percaya dengan ibunya si Mbak Juwita ini, soalnya apa? Dia ini ndak terkenal, orang-orang itu ndak tahu kalau si ibu ini tuh bisa atau mengerti atau apa masalah seperti ini. Jadi kayak ya menganggap enteng begitulah, meremehkan. Tapi akhirnya apa?
diambillah pacul dari belakang sana, dibawa ke depan, Sin, itu dicangkulin lagi di situ. Ah, di situ Bu, itu kan yang dulu buat ngubur itu, buat ngubur ayamnya. Iya, kamu cangkulin aja. Akhirnya dicangkul lah sama Mas Muksin kan. Aduh, ayam udah berapa hari dipendem gitu kan. Ini kalau misal dibuka kan pasti baunya itu ndak enak ya. Nah, akhirnya sudah tetap dilakuin sama Mas Muksin, dibuka lagi. Itu kan karena bekas galian jadi ndak terlalu, tanahnya itu ndak terlalu keras ya. Dibuka itu cepet sampai habis lah si lubang tadi, cuman Mas Muksin itu nggak menemukan apapun. Bu, ndak ada apa-apa Bu, kata si Mas Muksin. Ada katanya begitu kan. Coba kamu cari, terus gali lagi, dan mungkin sekitar 10 cm setelah itu ya, udah mentok tadi sebelumnya, digali, perasaan nggak sedalam ini. Nah, disitulah muncul sesuatu. Ada rambut di sana, rambut yang kayak ujungnya doang dipotong cekrik itu sedikit, terus diikat pakai benang kayak disatuin. Nah, itu di situ si rambut itu kotor posisinya udah. Bu, ada ini Bu, ya itu bentar. Akhirnya apa? Diambil sama si ibu, serap. Oh ini katanya gitu kan. Ya sudah, enggak apa-apa. Ini kok udah dapat, ditutup lagi aja lubangnya. Kok ayamnya enggak ada ya Bu ya? Ya memang ayamnya enggak pernah ada, kata si ibu. Lah Bu, itu waktu itu orang kita lihat semua kok Bu, ayamnya gini-gini. Ya itu yang kalian lihat, aslinya itu bukan ayam. Aslinya ini, rambut katanya. Rambut Bu, iya ini tuh rambut. Coba kamu perhatiin ini rambutnya siapa, kata si ibu itu kan. Aku ndak tahu Bu rambutnya siapa. Ini rambut ibumu, katanya Bu. Hah? Rambut ibu? Iya betul, ini tuh rambut ibumu. Bu, apa yang terjadi sebenarnya? Ya Mas Muksin kan ya makin penasaran, kok ada ibu segala macam. Akhirnya udah ke sana menuju ke keluarganya Mas Muksin. Bu, ini nuwun sewu, saya itu ketemu ini Bu, rambut. Itu rambut siapa ya? Ini rambutnya ibu. Emang disamain, dia mirip. Rambutnya ibu kan agak-agak ikal gitu ya. Emang di ujungnya itu agak melengkung seperti itu, dan itu identik gitu dengan rambut ibunya. Loh, kok bisa seperti ini loh Mbak? Ya ini saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi ini ada yang membuat seperti ini katanya. Siapa ya Bu ya? Ya seseorang yang ibu kenal, dan kalau dari yang saya rasakan sih kejadiannya itu di pasar Bu. Ibu mungkin nggak nyadar ya, rambut itu digunting dari belakang, dan ya yang jelas orang itu tujuannya ndak baik. Tujuannya apa ya Bu ya? Tujuannya itu mau merusak keluarganya ibu. Hah? Merusak keluarga ibu? Iya. Maksudnya tuh begini, bukan ibu sama bapak itu dipisahkan atau dalam artian mau dibikin berantem kayak gitu tuh enggak. Tapi yang ditarget itu sebenarnya bapaknya Muksin gitu kan. Loh bapak, iya bapaknya Muksin itu mau dibikin sakit supaya ya begitulah yang terburuk terjadi. Dan ini alhamdulillah ndak apa-apa, tapi ibu ndak perlu nyari tahu lah siapa pelakunya. Yang jelas pelakunya itu kenal ibu, mungkin orang lama gitu yang ibu kenal, yang mungkin nggak suka dengan keluarganya ibu, bisa jadi nggak suka ibu dengan bapak, intinya begitu kan. Ibunya Mas Muksin pun berpikir siapa ya. Ibu itu ada satu orang, jadi memang dulu sewaktu SMA si orang itu tuh suka sama ibu, tapi karena waktu itu ada perlakuan yang kurang sopan dari si orang itu pun akhirnya ditampar sama ibu. Udah semenjak itu si orang itu ndak pernah ngomong apapun. Mungkin ya lama ndak ketemu atau bagaimana, ibu pun juga mungkin udah nggak terlalu mengenali atau udah lupa dengan orang itu. Ya hal itu dilakukan lagi, kayak mau balas dendam dulu lah, intinya tuh seperti itu. Jadi itu tuh kayak semacam santet yang ditujukan ke bapak, tapi belakangan
justru malah ngarahnya ke Mas Muksin. Mas Muksin yang sering didatangi terus seperti itu. Sebenarnya mau bikin sakit Bapak, cuman ya begitu, ndak tahu Bapak mungkin ndak mempan atau bagaimana ya, sempat kena tapi itu akhirnya berpindah ke itu tadi Mas Muksin. Dan terus ini gimana ya Bu? Ya udah ndak apa-apa, yang penting ndak perlu tahu siapa pelakunya. Ini udah diambil, ini biang keroknya. Bu, ini gimana ceritanya sih waktu itu? Ya ceritanya seperti yang kalian alami itu, kurang lebih seperti itu kebenarannya. Kalian didatangin sama sosok yang seperti itu, sosok yang secara penampilan itu ndak wajar gitu ya. Dan tujuannya untuk seperti itu. Dan ya wis, udah ndak apa-apa, ndak usah terlalu dipikirin. Ini udah ndak apa-apa kok, ini udah dapat kok, ini nanti tak balikin lagi katanya. Akhirnya apa? Sudah malam itu selesai, ditunggu kabar atau apa dari si ibu itu, nggak ada. Itu kayak udah menguap begitu saja. Dan Mas Muksin pun berpikir, oh ini nanti jangan-jangan ada yang bakalan datang minta maaf dan sebagainya, ya kemungkinan orang itu atau bagaimana, tapi ndak ada yang datang sama sekali. Dari situ pun Mas Muksin sendiri itu masih bingung, apakah memang benar kejadiannya seperti itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh si ibu tadi. Dan untuk masalah rambut yang tahu-tahu dikubur di sana, apakah ini trik atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau trik rasanya ya ndak mungkin, orang iseng banget ngambil sesuatu gitu kan yang ada di sana digantikan pakai rambut. Lah sudahlah, aku ndak mau terlalu memikirkan hal tersebut. Akhirnya sudah, waktu pun berjalan, sosok itu udah ndak ada. Sekalinya muncul waktu itu, ini udah lama banget, mungkin udah sebulan lebih ya. Nah sebulan lebih itu dalam hitungannya Mas Muksin mungkin itu udah sekitar 40 hari semenjak rambut itu ditemukan di sana, di lubang tadi. Nah Mas Muksin kan udah tenang ya, maksudnya udah nggak ada udah nggak ada kejadian-kejadian seperti itu. Dia pun udah mulai berani, misal duduk-duduk di depan, di teras begitu malam-malam sendirian. Dan waktu itu Mas Muksin itu duduk di teras sampai hampir tengah malam. Tiba-tiba di sana, di jalanan desa di situ, itu lewat perempuan yang tadi, perempuan yang sebelumnya yang bawa payung. Itu cuman lewat begitu aja, Mas Muksin itu udah gemeteran. Aku mau masuk tapi lagi-lagi badan itu tuh rasanya kaku. Dan si perempuan itu lewat begitu saja, tanpa nengok, tanpa apa gitu ya. Dan begitu perempuan hilang, slep ke sana, udah ketutup, nggak kelihatan, baru Mas Muksin bisa bangun dan akhirnya ya masuk ke dalam rumah. Tapi setelah itu Mas Muksin sendiri dan keluarga itu udah nggak pernah diganggu-ganggu lagi oleh sosok tersebut. Dan ya selain meyakini apa yang dibilang oleh ibunya Mbak Juwita mengenai kejadian itu, nggak ada alasan lain. Ya mau nggak mau Mas Muksin itu lebih mempercayai apa yang dikatakan ibunya Juwita, kalau memang ada seseorang yang berusaha merusak hubungannya bapak sama ibu, dan itu adalah orang dari masa lalunya ibu. Kemungkinan orang itu baru dugaan, jadi memang nggak ada bukti sama sekali. Dan kejadian itu pun menguap begitu saja. Alhamdulillah keluarganya Mas Muksin sendiri itu baik-baik saja. Ya, cerita dari Mas Muksin sampai di sini aja. Terima kasih banyak Mas Muksin. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Riam Biru ini. Baik, terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.